Ayu Granaulan dengan NIM 28921503232 dari Prodi Manajemen kelas Regular Plus. Nah, saya di sini akan mempresentasikan materi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Darmainis SEMM mengenai bentuk-bentuk globalisasi dan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pembahasan yang akan saya jelaskan mengenai bentuk-bentuk globalisasi dan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama ada definisi globalisasi ekonomi, yang kedua ada bentuk-bentuk globalisasi ekonomi, yang ketiga ada dampak positif dari globalisasi ekonomi, yang keempat ada dampak negatif globalisasi ekonomi, dan yang terakhir ada pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Nah, pembahasan yang pertama yaitu di sini ada definisi globalisasi ekonomi. Globalisasi sebagai proses masuknya luak lingkup di dunia. Globalisasi adalah proses mendunia suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan juga yang lainnya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Sedangkan dari globalisasi ekonomi adalah menempatkan dunia menjadi satu kesatuan, tujuannya untuk membangun sebuah kawasan perniagaan yang luas dan melewati batasan negara. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang bentuk-bentuk globalisasi ekonomi. Bentuk globalisasi ekonomi yang pertama yaitu tentang globalisasi produksi. Globalisasi produksi adalah adanya satu atau lebih perusahaan yang mendirikan pabrik di banyak negara. Hal ini diberlakukan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya upah produksi. Negara yang dipilih pun biasanya negara yang memiliki tarif upah rendah, sehingga tarif masuk yang diberlakukan oleh negara tersebut juga murah. Perusahaan yang sering melakukan globalisasi produksi biasanya mereka yang bergerak di bidang industri manufaktur. Salah satunya Indonesia pun menjadi salah satu pilihan untuk globalisasi produksi, sehingga negara lain pun berbondong-bondong untuk mendirikan pabriknya di Indonesia. Nah, yang kedua ada globalisasi pembiayaan. Globalisasi pembiayaan yaitu tanpa adanya globalisasi produksi tidak akan ada globalisasi pembiayaan, yaitu fasilitas pinjaman yang bisa didapatkan oleh perusahaan berkelas internasional di seluruh negara dan dunia. Selain pinjaman, sang perusahaan global juga bisa mendapatkan fasilitas untuk melakukan investasi. Globalisasi pembiayaan ini kemudian memungkinkan perusahaan internasional untuk melakukan produksi dan menanamkan modal di banyak negara. Nah, yang ketiga adalah globalisasi tenaga kerja. Contoh yang terjadi di globalisasi tenaga kerja adalah hadirnya tenaga asing di sebuah negara. Perusahaan memperkerjakan buruh di suatu negara untuk berkembang, dan staf profesional di tenaga kerja yang sudah berpengalaman adalah satu contoh nyata yang bisa dilihat di beberapa negara saat ini. Para pekerja merupakan tenaga ahli yang didatangkan negara asal investor atau negara lain. Para pekerja memilih pekerjaan tersebut karena memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan negara mereka sendiri. Sebagian besar negara tersebut umumnya melakukan karyawan kontrak dengan jangka waktu tertentu. Nah, yang keempat ada globalisasi jaringan informasi. Kemajuan teknologi yang masih sini makin canggih, sehingga majunya teknologi inilah yang dimanfaatkan suatu perusahaan global untuk memasarkan produknya ke seluruh dunia. Masuknya brand internasional ternama di bidang kuliner ataupun di bidang yang lainnya menjadi salah satu global. Hal ini kekinian sangat terasa di Indonesia. Bahkan tak hanya di perkotaan, masyarakat pedesaan pun merasa lebih bangga memakai atau mengkonsumsi merek internasional daripada produksi lokal. Nah, bentuk globalisasi yang terakhir yaitu globalisasi perdagangan. Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang perdagangan ditandai dengan adanya penurunan tarif ekspor impor, penyeragaan peraturan. Globalisasi perdagangan cenderung mendorong masing-masing negara membuat unggulan tersendiri dalam produk yang mereka jual, sehingga bisa bersaing di pasar global. Akibatnya dari globalisasi ini adalah membuat perdagangan dunia diawasi secara ketat, cepat, dan adil. Nah, materi yang selanjutnya yaitu dampak positif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama adalah globalisasi ekonomi mampu menstimulus tumbuhnya perekonomian di negara dengan tujuan yang mayoritas negara berkembang. Negara kita pun turut merasakannya.
Yang kedua, globalisasi ekonomi membuat lebih terbukanya mekanisme kesempatan investasi di kancah internasional. Yang ketiga, globalisasi ekonomi pun mendorong ekonomi dunia untuk tumbuh terus dan berkembang. Yang keempat, pendapatan meningkat di negara-negara berkembang sebagai buah dan buahnya perdagangan berskala internasional juga menjadi dampak positif dan globalisasi ekonomi. Peningkatan pendapatan itu pada akhirnya mampu menekan angka kemiskinan di dunia. Yang kelima, masih berhubungan dengan angka kemiskinan. Meningkatnya pendapatan negara-negara yang berkembang akibat perdagangan global pada gilirannya mampu membuat pendapatan per kapita turut meningkat di skala global. Nah, yang keenam adalah globalisasi ekonomi membuat komoditas barang dan jasa di suatu negara meningkat variasinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya tawaran beragam barang dan jasa yang ditawarkan di banyak negara, sehingga variasinya pun menjadi lebih banyak di pasar global. Meningkatnya variasi ini juga berakibat terpenuhnya kebutuhan dan penduduk di suatu negara. Yang ketujuh, yaitu globalisasi ekonomi membuat sebuah negara mampu bersaing di pasar global secara lebih efisien. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, globalisasi ekonomi menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara. Hal ini disebabkan karena fleksibilitas yang harus dimiliki orang negara tersebut memiliki tuntunan sangat rasa ingin terjun dalam perdagangan global. Yang kedua, globalisasi ekonomi juga mengakibatkan adanya peningkatan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan tidak sensitif terhadap berbagai macam peristiwa, misalnya terjadi perang atau adanya terorisme di suatu negara. Yang ketiga, globalisasi ekonomi memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Yang keempat, globalisasi ekonomi menyebabkan adanya pendapatan per kapita ditimpang antara negara berkembang dengan negara maju. Yang kelima, masih berhubungan dengan poin di atas tentang globalisasi ekonomi per kapita yang ditimpang negara dan berkembang secara maju. Yang kelima, yaitu kesenjangan pendapatan tidak hanya terjadi antar negara. Kesenjangan tersebut dapat dilakukan terjadi dalam lingkup suatu negara. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya wilayah yang mendapatkan dampak langsung dari globalisasi. Wilayah perkotaan biasanya mendapat penghasilan yang lebih besar dibanding pedesaan karena memiliki akses yang lebih besar terhadap perdagangan global. Nah, materi yang selanjutnya yaitu pengaruh bentuk globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Globalisasi ekonomi mendorong ekonomi dunia menjadi terus tumbuh. Tak hanya parsial dan sektoral, perekonomian dunia tumbuh secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena adanya industri yang lokasinya berpindah sehingga mendorong efisiensi yang menjadi pendapatan yang meningkat di negara-negara berkembang sebagai buah dari bebasnya perdagangan berskala internasional. Semua itu pun meningkatkan pendapatan negara berkembang akibat perdagangan global pada yang mampu membuat pendapatan per kapita turut meningkat di skala global. Globalisasi ekonomi membuat komoditas barang dan jasa di satu negara meningkat variasinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya tawaran barang dan jasa sehingga variasi pun menjadi lebih banyak di pasar global. Meningkatkan variasi ini juga berakibat terpenuhnya kebutuhan penduduk di suatu negara. Globalisasi ekonomi membuat sebuah negara mampu bersaing di pasar global lebih efektif. Setelah di penghujung materi yaitu kesimpulan, globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi proses masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara. Ilmu ekonomi ini biasa mencakup 3 hal yang mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Perkembangan globalisasi bisa mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk kebijakan moneter negara tersebut. Globalisasi ekonomi berhubungan erat dengan perdagangan bebas yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Perhambatan-hambatan itu misalnya terekspos ekspor dan impor yang terlalu tinggi sehingga membuat harga produk tidak kompetitif. Pada prinsipnya, globalisasi mencoba menghilangkan dan meminimalisir perusahaan ekonomi yang terjadi dalam perdagangan internasional. Nah, itulah materi tentang bentuk-bentuk globalisasi terhadap pengaruh perekonomian di Indonesia. Semoga
Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata atau salah yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.